Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Ayah Udin seorang arsitek. Ia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpeta. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Bagaimana mengetahui luas dan keliling? Ayo kita pelajari. Potonglah kertas menjadi persegi satuan-satuan dengan panjang sisi 1 cm. Letakkan persegi satuan sehingga menutupi seluruh permukaan persegi. Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi salah satu sisi persegi? Ada 6 persegi satuan. Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi? Ada 36 persegi satuan. Bagaimana hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi sisi dengan persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan? Banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi dinyatakan sebagai luas persegi. Luas persegi didapatkan dari hasil perkalian banyaknya persegi satuan yang menutupi sisi persegi dengan sisi lainnya. Jika seluruh persegi satuan yang menutupi persegi menyatakan luas persegi, apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas persegi? Luas persegi adalah jumlah persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi, atau perkalian antara panjang sisinya. Panjang sisi persegi kita namakan S. Luas persegi dinamakan L. Tulislah rumus luas persegi. Rumus luas persegi yaitu L sama dengan S kali S. Luas sama dengan sisi kali sisi. Ya, banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi menyatakan luas persegi. Perhatikan gambar berikut. Nah, persegi ini ditutupi oleh persegi satu satuan. Hasilnya seperti ini. Luas persegi adalah perkalian dari panjang sisinya. Jika panjang sisi S dan luas sama dengan L, maka L sama dengan S kali S, atau S kuadrat. Perhatikan juga satuannya. Jika panjang sisi dalam satuan cm, maka satuan luasnya adalah cm kali cm atau cm persegi. Apakah kamu menemukan cara berbeda untuk menemukan luas persegi? Tulislah cara lain yang kamu temukan. Cara lain untuk menemukan luas persegi yaitu dengan cara menggunakan panjang diagonal dari persegi sebagai berikut. 1. Ukurlah panjang diagonal persegi menggunakan penggaris. 2. Panjang diagonal tersebut dikalikan dengan panjang diagonal itu sendiri dan dibagi 2, hasilnya adalah luas persegi. Sampaikan hasilmu di depan kelas. Nah, sekarang ayo kita berlatih. 1. Sebuah persegi mempunyai sisi 6 cm. Hitunglah luasnya. Diketahui sisi S sama dengan 6 cm. Ditanyakan luas atau L. Penyelesaiannya L sama dengan S kali S, sama dengan 6 cm kali 6 cm, sama dengan 36 cm persegi. 2. Sebuah persegi mempunyai luas 64 cm persegi. Hitunglah panjang sisinya. Diketahui L sama dengan 64 cm persegi. Ditanya panjang sisi atau S. Penyelesaiannya L sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar L, sama dengan akar dari 64, sama dengan 8. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 8 cm. Jadi akar dari 64 artinya berapa kali berapa, yang ketemunya adalah 64. Bilangannya harus sama ya. Iya, 8. Paham ya? Sekarang yang nomor 3, perhatikan gambar berikut. Panjang sisi persegi B adalah 2 kali panjang sisi persegi A. Panjang sisi persegi A adalah 7 cm.
Hitunglah luas persegi B. Misalkan panjang sisi persegi A sama dengan SA, panjang sisi persegi B sama dengan SB. Diketahui SA sama dengan 7 cm, SB sama dengan 2 kali SA. Yang ditanyakan luas persegi B atau LB. Penyelesaiannya, SB sama dengan 2 kali SA, sama dengan 2 kali 7 cm, sama dengan 14 cm. Luas persegi B sama dengan SB kali SB, sama dengan 14 cm kali 14 cm. Hasilnya adalah 196 cm persegi. Jadi, luas persegi B adalah 196 cm persegi. 4. Pak Budi mempunyai tanah berbentuk persegi. Panjang tanah Pak Budi adalah 40 meter. Pak Budi ingin menjual tanahnya dengan harga Rp500.000 per meter persegi. Itulah uang yang didapatkan oleh Pak Budi. Panjang tanah sama dengan panjang sisi, sama dengan 40 meter. Harga tanah sama dengan Rp500.000 per meter persegi. Yang ditanyakan adalah berapa uang yang didapatkan Pak Budi. Penyelesaiannya, pertama adalah mencari luas tanah. L sama dengan S kuadrat, sama dengan 40 meter, kita kuadratkan ya, sama dengan 1.600 meter persegi. Kedua, menghitung uang yang didapatkan. Uang yang didapat sama dengan harga tanah per meter persegi kali luas tanah, sama dengan 500.000 kali 1.600, sama dengan 800 juta. Jadi uang yang didapatkan Pak Budi adalah 800 juta rupiah. 5. Terdapat dua persegi, persegi A dan persegi B. Panjang sisi persegi B adalah 3 kali panjang sisi persegi A. Jika luas persegi A adalah 16 cm persegi, hitunglah luas persegi B. Yang diketahui luas persegi A sama dengan LA sama dengan 16 cm persegi. Panjang sisi persegi B sama dengan SB sama dengan 3 kali SA. Yang ditanyakan adalah luas persegi B atau LB. Penyelesaiannya, yang pertama, mencari panjang sisi persegi A. Luas A sama dengan 16 cm persegi. SA sama dengan akar dari LA, sama dengan akar dari 16 cm persegi, sama dengan 4 cm. Kedua, menemukan panjang sisi persegi B. SB sama dengan 3 kali SA, sama dengan 3 kali 4, sama dengan 12 cm. Kemudian yang terakhir menghitung luas persegi B. LB sama dengan SB kali SB, sama dengan 12 cm kali 12 cm, sama dengan 144 cm persegi. Jadi, luas persegi B adalah 144 cm persegi. 6. Terdapat dua persegi, yaitu persegi A dan persegi B. Panjang sisi persegi B adalah 5 cm lebihnya dari panjang persegi A. Jika luas persegi A adalah 25 cm persegi, hitunglah luas persegi B. Yang diketahui adalah luas persegi A atau LA sama dengan 25 cm persegi. Panjang sisi persegi B sama dengan SB, sama dengan SA ditambah 5 cm. Yang ditanyakan adalah luas persegi B sama dengan LB. Penyelesaiannya, yang pertama mencari panjang sisi persegi A. LA sama dengan 25 cm persegi. SA sama dengan akar dari LA, sama dengan akar dari 25 cm persegi, sama dengan 5 cm. Kedua, menemukan panjang sisi persegi B. SB sama dengan SA ditambah 5 cm, sama dengan 5 cm ditambah 5 cm, sama dengan 10 cm.
Dan yang terakhir, menghitung luas persegi B. LB sama dengan SB kali SB, sama dengan 10 cm kali 10 cm, sama dengan 100 cm persegi. Maka luas persegi B adalah 100 cm persegi. Coba buatlah 3 soal tentang luas persegi. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Misalkan saja soal yang pertama, sebuah persegi memiliki panjang sisi 7 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Luas sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 7 kali 7, sama dengan 49 cm persegi. Kemudian soal yang kedua, jika sebuah persegi mempunyai luas 81 cm persegi, berapakah panjang sisinya? L sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar dari L, sama dengan akar dari 81 cm persegi, sama dengan 9 cm. Kemudian soal yang ketiga, misalkan panjang sisi persegi X 2 kali lebih panjang dari panjang sisi persegi Y. Jika panjang sisi persegi Y adalah 10 cm, berapakah luas persegi X? Jawabannya, SX sama dengan 2 kali SY, sama dengan 2 kali 10 cm, sama dengan 20 cm. Maka luas persegi X, LX sama dengan SX kali SX, sama dengan 20 cm kali 20 cm, sama dengan 400 cm persegi. Seorang arsitek dalam pekerjaannya memerlukan keterampilan menggambar. Mereka menggambar bangunan yang akan dibangunnya. Bangunan yang dirancang adalah rumah atau gedung-gedung. Andai kamu jadi arsitek, gambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Berimajinasilah dan gambarlah sekreatif mungkin. Nah, ini kalian kerjakan sendiri ya. Kalian gambar bangunan atau rumah yang menjadi impian kalian masing-masing. Gambarlah sekreatif mungkin. Menarik ya bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo kita pelajari makna sila yang lainnya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Sila ke-1, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Bintang diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Kemudian sila yang kedua, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling bergantung dan membantu. Terdapat mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berkumpul dan berdiskusi. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia,
tanpa melihat status atau kedudukan. Diskusikan dengan kelompokmu tentang makna sila pertama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Makna yang pertama adalah percaya dan yakin adanya Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Kemudian makna yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut. Kemudian makna yang ketiga, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dan tidak saling mengganggu. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini bermakna 1. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. 2. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. 4. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Perhatikan gambar berikut. Berilah pendapatmu, apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Jelaskan. Gambar yang pertama, pendapatnya gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama. Alasannya, saling mengejek tidak termasuk dalam sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian gambar yang kedua, pendapatnya gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama. Alasannya gambar tersebut lebih mencerminkan sikap gotong royong. Kemudian gambar yang ketiga, pendapatnya gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama. Alasannya, mencuri adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh semua ajaran agama. Kemudian gambar yang keempat, pendapatnya gambar di atas termasuk mencerminkan sila pertama. Alasannya karena berdoa merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran setiap agama. Kemudian gambar yang kelima, gambar di atas termasuk mencerminkan sila pertama. Alasannya menjaga dan mengolah sumber daya alam merupakan salah satu contoh sikap penerapan sila pertama, yaitu menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Kemudian gambar yang terakhir, gambar di atas termasuk mencerminkan sila pertama. Alasannya berolahraga akan membuat tubuh sehat. Hal tersebut merupakan salah satu cara mensyukuri dan menjaga nikmat sehat yang telah Tuhan berikan. Nah, sekarang coba tuliskan contoh tindakan lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan memeluk agama tertentu. Tekun beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut, menghormati agama orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.